Teman-teman, pernah nggak teman-teman itu mikir, kenapa ada orang yang rezekinya itu kayak ngalir terus, hidupnya tenang, temennya banyak, kayaknya semua pintu terbuka. Sementara ada juga orang-orang yang kerja seperti kuda, tapi hasilnya dompetnya tetap seperti zebra, tipis belang-belang. Nah, jangan-jangan rahasianya bukan di kerja yang keras doang. Bisa jadi ada sesuatu yang sederhana, tapi sering banget kita lupakan, yaitu silaturahmi. Jangan buru-buru mikir ini obrolan yang klise. Karena hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa silaturahmi itu sebenarnya punya rahasia yang besar buat bikin hidup kita itu jauh lebih lapang. Bukan cuma soal pahala, tapi juga soal rezeki, kesehatan mental, sampai peluang hidup. Kalau dipikir-pikir, zaman sekarang itu silaturahmi makin jarang. Kita itu lebih sering silaturahmi sama HP ketimbang sama manusia. Bangun tidur, lihat notifikasi. Ketemu teman, cuma nge-like story. Ngobrol sama keluarga pun kadang sambil scroll TikTok atau medsos lain. Padahal dulu itu orang-orang itu gampang banget untuk silaturahmi. Main ke rumah tetangga tanpa WA langsung jebul. Nongkrong di warung kopi sampai jam 2 pagi. Bahkan ada budaya nginep di rumah saudara atau di rumah teman. Sekarang main ke rumah tetangga tanpa chat dulu bisa-bisa dikira debt collector. Fenomena ini bikin kita makin jauh. Padahal penelitian menunjukkan makin sedikit interaksi sosial, makin tinggi resiko depresi dan stres. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang bilang di era modern ini kita itu gampang capek, gampang cemas, dan gampang insecure. Rahasia silaturahmi itu ada di koneksi manusia. Setiap kali kita nyambung hubungan itu seperti bikin jaring-jaring kecil. Semakin banyak jaring-jaring, semakin besar kemungkinan kita itu menangkap rezeki, peluang, bahkan kebahagiaan. Bahkan dalam Islam ada istilahnya siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Tapi kalau kita lihat dari sisi ilmu sosial, ternyata ini ada logikanya juga. Teori sosial bilang manusia itu makhluk relasional. Rezeki, informasi, bahkan kesempatan besar sering datang bukan dari usaha sendirian, tapi dari jejaring sosial. Menurut penelitian, faktor terbesar yang bikin orang bahagia, panjang umur, itu bukan uang, bukan ketenaran, tapi hubungan yang kuat dengan orang lain. Ada juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa orang yang punya koneksi sosial yang baik itu produktivitasnya bisa naik sampai 20%. Bayangkan cuma gara-gara kita rajin nyambung hubungan, ngobrol, nongkrong, silaturahmi, hidup kita bisa lebih bahagia, sehat, dan produktif. Contohnya begini, ada teman saya namanya Ari. Dia itu pernah cerita, dulu dia itu nganggur hampir setahun. Ngelamar kerja ke sana kemari, tidak ada kabar. Sampai di suatu hari, dia itu iseng silaturahmi dolan ke rumah saudaranya. Pas lagi ngobrol, ternyata saudaranya itu kenal HRD di perusahaan. Dari ngobrol yang santai, langsung dapat info lowongan. Bahkan direkomendasikan. 2 minggu kemudian, Ari resmi kerja. Coba bayangkan kalau dia tidak silaturahmi, bisa jadi masih nganggur sampai sekarang. Nah itu bukti kalau silaturahmi itu kadang lebih manjur dari 1000 CV yang dikirimkan random ke banyak perusahaan. Atau ada juga cerita dari pedagang kecil. Awalnya jualan cuma buat tetangga, tapi karena dia rajin silaturahmi, rajin ngobrol, pelanggannya itu makin luas. Dari tetangga ke teman tetangga, dari teman tetangga ke komunitas. Rezekinya makin gede. Bukan karena iklan, tapi karena jaringan silaturahmi.
Teman-teman, kadang kita itu lupa silaturahmi itu tidak melulu soal uang atau kerjaan. Pernah nggak teman-teman itu pulang kampung, ketemu orang tua, tiba-tiba hati itu jadi adem banget. Itu juga rezeki. Doa orang tua yang ditemui langsung, itu energinya beda. Atau silaturahmi sama teman lama. Dari yang awalnya itu ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ngobrol receh, ujung-ujungnya kita itu merasa plong, beban hilang, ketawa bareng, itu juga rezeki. Rezeki yang namanya rezeki ketenangan jiwa. Kadang kita itu mikir, tidak usah silaturahmi deh, males. Tapi siapa tahu satu kunjungan kecil itu bisa bikin orang tua kita itu tersenyum lega. Atau bikin teman lama yang lagi susah itu jadi semangat lagi. Itu semua rezeki, cuma bentuknya bukan duit, tapi kebahagiaan yang susah diukur. Silaturahmi itu ibarat wifi, kalau jarang connect, ya sinyalnya hilang timbul lah. Kadang kita itu suka menyalahkan hidup, kok rezeki kita itu seret ya? Padahal kita sendiri yang jarang update password hubungan sama orang lain. Atau begini deh, kalian pernah nggak merasa kalau ada hajatan keluarga itu awalnya itu males banget datangnya? Ribet, capek. Tapi pas sudah di sana, makan rendang, ketemu saudara-saudara, ketawa ketiwi, pulangnya hati itu jadi senang, perut kenyang, dan kadang dapat berkat juga. Nah itu kan kombo dari rezeki yang sempurna. Jadi jangan meremehkan silaturahmi. Kadang rezeki kita itu bentuknya amplop kondangan, berkat kondangan, atau kesenangan dan kegembiraan. Jadi teman-teman, rahasia silaturahmi itu sederhana. Semakin sering kita menyambung hubungan, semakin besar kemungkinan kita itu dapat rezeki. Baik rezeki berupa uang, berupa materi, peluang kerja, kesehatan mental, sampai doa-doa yang bikin kita itu hidup menjadi tenang. Silaturahmi bukan cuma soal basa-basi, tapi soal investasi sosial, investasi emosional, dan investasi spiritual. Jadi mulai sekarang jangan nunggu hari raya untuk silaturahmi. Mulai saja dari yang sederhana. Cat teman-temannya lama, mampir ke rumah orang tua, atau sekedar menyapa tetangga. Karena siapa tahu pintu rezeki berikutnya itu lagi nunggu di balik sebuah sapaan sederhana. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya sekarang? Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap menjadi manusia yang rajin menjalin silaturahmi dengan sesama. Sampai jumpa di video selanjutnya.